2 malam ini, BISCON atau Business Connection mengadakan sebuah acara semacam business breakthrough tapi lebih dari itu. Yang diberi judul, inilah temanya, Holy Spirit and the Marketplace atau Roh Kudus dan Marketplace ya. Khusus bagi para pengusaha dan juga untuk para profesional yang bekerja di bidangnya masing-masing. Ada urapan baru, yang percaya katakan amin dulu. Sifatnya bukan pengajaran tapi profesi atau nubuatan, karena ada banyak hal dalam kerajaan Allah tidak bisa dipelajari namun harus ditangkap basah-basah dengan hati yang terbuka. Saya harap Anda semua menangkap sesuatu dari Roh Kudus, bukan hanya dalam bentuk tulisan-tulisan atau teori-teori belaka, tetapi supaya kita semua memperoleh kuasanya hari ini untuk mengalami terobosan yang baru. Yoel pasal yang ke-1 sambil kita buka. Judulnya yang saya bagikan hari ini adalah Holy Spirit and the Marketplace, yaitu tema daripada acara Roh Kudus dan Marketplace. Besok malam saya lanjutkan dengan judul dan tema sebagai berikut, The Year of Praise and Months of Provision, tahun pujian dan bulan-bulan penyediaan. Tuhan kita itu juga memelihara kita bulanan. Bukan hanya temanya setahunan. Besok saja saya ceritakan kepada Anda apa yang saya dapat dalam doa. Seperti yang saya katakan tadi, bukan sifatnya pengajaran tapi nubuatan. Ada bulan-bulan tertentu, bukan sakral. Ini bukan mantra, tapi ada bulan-bulan tertentu yang saya rasa akan ada sesuatu secara korporat untuk kita semua. Ada bulan-bulan seperti Passover, atau ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Seperti ada bulan yang dikuduskan, di set apart, sehingga terjadi terobosan sama-sama keluar di atas daratan yang kering meskipun di tengah lautan melewati Laut Merah. Nah itu besok saja. Karena itu tidak dibagi begini. Hari ini untuk para business owner, besok untuk karyawan. Bukan demikian. 2 malam ini adalah sequel yang tidak bisa diputuskan. So please come again tomorrow night. Masih ada banyak hal yang harus dibagikan di dalam spirit dan kebenaran. Sekarang kita terlebih dahulu buka Yoel pasal yang ke-1. Holy Spirit and the Marketplace. Sudah dibuka? Ayat pertama bunyinya, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Yoel ini sendiri seorang nabi perjanjian lama, banyak ngomong soal Roh Kudus, arti namanya bagus. Yoel artinya Jehovah is God, atau Yehova adalah Allah. Persamaan katanya di zaman modern perjanjian baru ini adalah Jesus is Lord, atau Yesus adalah Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Pertanyaannya adalah, kapan ini terjadinya? Semua yang dinubuatkan oleh Yoel ini loh. Padahal di zaman Yoel ini bukan nubuatan, ini kejadian. Yoel tidak menubuatkan. Bangsa Israel sedang mengalami saat dia nubuatkan. Nah kapan? Di mana terjadinya? Kitab Yoel ini terjadinya di Yehuda. Kapan? Di akhir pemerintahan Ratu Atalia. Ratu Atalia ini jahat dan bejat. Tahu nggak dia ini keturunan siapa? Dia ini adalah putrinya Ahab dan Ratu Isabel yang intimidasi Elia. Ini anaknya, putrinya, like mother, like daughter. Makanya nggak heran kan? Makanya nggak heran. Apa yang terjadi di zaman Yoel hidup saat itu? Terjadi kutuk dan hukuman yang luar biasa karena bumi lagi bejat. Yehuda lagi penuh dengan kejahatan. Jadi please jangan ada yang kecewa sama Tuhan. Apa yang terjadi dengan kita ini, segala sesuatu yang terjadi di bumi akhir-akhir ini, tidak lepas daripada bahwa dunia dan penduduknya itu jahat. Jangan setelah itu Anda kecewa sama Tuhan. Don't take it personally. Paham maksudnya? Kalau sesuatu terjadi gitu, jangan selalu kita merasa, Tuhan sentimen sama saya. Tuhan lagi hukum aku. Saya tidak berkata bahwa seluruh bumi ini ngalami pandemi karena Tuhan lagi marah menghukum kita. Enggak sih, tapi bumi ini enggak lebih bagus. Dunia ini semakin terpuruk, makin usang seperti baju yang lawas.
Kenapa? Karena penduduknya jahat. Firman Tuhan berkali-kali berkata bahwa karena manusia itu jahat hatinya, yang dipikirkan semua itu kejahatan, makanya bumi itu menjadi semakin susah. Tanah menjadi tanah besi, langit menjadi langit baja. Nggak lebih gampang tinggal di dunia. Saya ngomong gini bukan berarti kita segera check out. No. Tuhan masih punya rencana. Dia punya rancangan keselamatan bagi seluruh bumi dan kita terpanggil di dalamnya menjadi bagian daripada rencana Tuhan. No. Belum waktunya untuk kita meninggalkan dunia cepat-cepat. Karena masih ada talenta yang harus kita kelola. Talenta itu juga waktu, kemampuan, bisnis, pekerjaan, pelayanan, bakat alam, karunia-karunia baru, keahlian-keahlian yang harus dipersembahkan. Jangan quit. Don't be a quitter. Tapi jangan kecewa dengan keadaan ini. Karena kita ini tinggal di bumi, jadi kalau hujan kita ikut basah kuyup. Hari ini panas banget di Surabaya. Waduh, ya 34 derajat. Saya kangen masa-masa waktu kita agak dingin berapa bulan yang lalu di sini. Hujan. Oh, panas sekali. Waktu panas apakah kita orang yang diurapi? Tiba-tiba rasa seperti ada AC berjalan di mana-mana. Roh Kudus menghembusi. Lalu ada meniup-niup, ada 2 malaikat di kanan kiri selalu membuat kita dingin-dingin. Ya enggak, kalau kita panas di sini semua kepanasan. So please understand that even Yoel, termasuk Yoel pun mengalami semua pandemi di zamannya. Sekalipun dia nabi. Karena Yudea tidak dalam kondisi yang bagus. Karena diperintah oleh seorang ratu yang sangat jahat. Tahukah kita ini tinggal di dunia sejak Adam dan Hawa, tidak pernah seperti ini, perjinahan yang terjadi. Manusia memberhalakan segala sesuatu, tapi tidak pernah menuhankan Allah. Manusia cinta harta, mengejar itu seolah-olah tidak ada hari esok, seolah-olah tidak ada sorga. Manusia berdosa seolah-olah tidak ada neraka. Tak terkecuali umat pilihan pun banyak yang disesatkan. Tak terkecuali lagi, demikian pula hamba-hamba Tuhan yang tidak tahan iman. Please understand what has happened to the earth. Kita itu menjadi bagiannya, tapi jangan punya victim mentality atau mentalitas korban. Ada jalan keluar. Oh haleluya, katakan ada jalan keluar. Jalan keluar itu selalu jalan maju dan jalan ke atas. Gak pernah jalan menoleh ke belakang atau stuck di sini hari ini. Gak pernah dengan mengeluh kita menambahkan sehasta. Tidak pernah dengan khawatir kita bisa maju. Ada jalan keluar. Katakan ada jalan keluar. Kalau Anda tanya sama saya bagaimana, saya gak tahu. Saya tidak tahu karir Anda, saya tidak tahu bisnis Anda. Tapi secara prophetic speaking, saya bicara secara nubuatan, ada jalan keluar. Pokoknya titik, bukan koma. Ada jalan keluar. Tinggal kita melihat diri kita dalam rencana Allah. Siapa yang mencuat keluar, cepat kembali dalam pertobatan. Kalau ada dosa, selesaikan dengan Tuhan. Jangan keluar. Kalau sudah di dalam, jangan terpancing untuk keluar. Ada jalan keluar. Tulah belalang sebagai hukuman Tuhan ayat 2. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu? Atau dalam zaman nenek moyangmu? Bagus sekali ya, ayat 2 langsung Yoel menubuatkan, hei pasang kuping. Tapi bukan sembarang telinga, namun kuping rohani. Saya jadi ingat perkataan Tuhan di kitab Wahyu, Roh Kudus ngomong begini. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang Roh hendak katakan pada jemaat-jemaat. Ada jalan keluar. Jalan keluar Tuhan itu selalu jalan masuk dulu. Jalan keluar kita itu selalu jalan masuk firman. Sebelum kita lihat jalan keluar, firman harus masuk dulu. Karena itu kalau kita mengalami masa depan yang buram, situasi kini yang keruh, jangan keluar dari hadirat Allah, itu akan membuatmu semakin jauh dari solusinya. Kalau kita mengalami sesuatu yang buruk contohnya, jangan tergesa-gesa ambil konklusi. Duduk diam di bawah kaki. Di bawah kaki Yesus seperti Maria. Dan katakan, Tuhan aku tidak mengerti, aku belum memahami. Namun aku mau belajar, termasuk belajar sesuatu yang baru, mungkin sesuatu yang belum ku tahu. Speak to me, dear Holy Spirit. Roh Kudus itu nggak bisu. Demikian pula dia tidak tuli. Tuhan yang mendengar doa kita, Yesus itu mendengar di sorga. Karena kita pakai nama Yesus, Bapa kita itu tidak tuli. Bapa di sorga mendengar doamu. Dan dia bicara selalu dalam nama Yesus, lewat Roh Kudus di hidupmu. Bapa tidak tuli,
Roh Allah tidak bisu. So if you sit down at his feet, kalau kita duduk di bawah kaki Yesus dan berkata, speak to me, he will speak to you. Tapi Pastor Philip, apakah saya bisa mendengar suara Tuhan? Udah, jangan khawatir dulu gitu. Gak usah kita itu introspeksi sebelum kita mencoba. You must believe, church, kita harus dan mesti percaya kita bisa dengar suara Tuhan. Pastor Philip, apa garansinya? Wong bisa dengar suara setan kok. Gak bisa dengar suara Tuhan. Domba siapa nih? Kita seringkali mengaku setan lewat ini, aku marah. Aku jadi kepingin sekali berbuat jahat. Setan lewat, aku tergoda, jatuh ke dalam hawa nafsu. Karena sama setan gak ada resikonya. Kita selalu merasa dekat. Sama Tuhan penuh resiko, karena ekspektasi kita tinggi. Matikan dulu ekspektasi, belajar berhubungan dulu dengan Tuhan. Gak usah ekspektasi apa-apa. Speak to me dear Lord, I know I can hear your voice. Aku tahu aku bisa mendengar suara Tuhan. Pastor Philip, dengar suara Tuhan itu gimana? Apakah sepoi-sepoi basah atau audible di telinga? Atau lewat tanda? Udahlah, belum melangkah, belum cemplung ke dalam airnya, udah tanya nanti gimana? Gaya kupu? Atau gaya kupu begini? Atau gaya dada? Atau nanti kalau semuanya saya gaya bebas, apakah kiri dulu begini? Nah, kepala saya itu naiknya berapa derajat? Lalu nanti kalau sebelah kanan, apakah waktu saya keluar dari air untuk bernafas, boleh senyum nggak? Kalau saya sama kayak gitu, murid mau belajar berenang, kena air aja sudah banyak ngoceh dulu, saya langsung cemplungkan dan dorong dia masuk ke dalam air. Udahlah, nggak usah mikir banyak-banyak, just listen to his voice. Barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar apa yang Roh Kudus hendak katakan kepada jemaat. He wants to speak to you, jemaat is you. Dia bukan mau bicara kepada pendeta. Hamba Tuhan itu sebagai pelita. Kita ini seperti the lamp of the congregation. Kita ini seperti lampu Tuhan yang Tuhan pasang sebagai malaikat-malaikat terang di setiap jemaat. Tapi setelah diterangi mata hatimu lewat khotbah contohnya, lewat firman seperti ini, setelah itu it's up to you. Anda harus mendengarkan suara Roh Kudus. Ada. Karena itu khotbah ini harus elevate you, harus mengangkatmu dari level tidak percaya diri, bukan kepada percaya diri, tidak percaya diri, kepada level percaya Tuhan. Then you will hear his voice. Dan kau akan mendengar suaranya. Percayalah Anda bisa mendengar suara Tuhan. Makanya itu Yoel berkata gini, dengarlah ini hai para tua-tua. Dia bicara pada orang Kristen lama yang tidak pernah merasa bisa mendengar suara Allahnya. Tua-tua itu bukan usia. Tua-tua itu juga bukan posisi dalam ministry. Oh, dia penatua, maksudnya diaken gitu, maksudnya majelis, bukan. Dengarlah ini hai para tua-tua. Orang yang sudah lama mengikut Tuhan, namun tidak pernah pasang telinga. Listen well. Tidak ada waktu yang lebih tepat dan pas untuk mendengar suara Roh Kudus kecuali dalam krisis. This is your moment, this is your opportunity. Ini adalah kesempatan emasmu untuk mendengarkan suara Tuhan. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ayat yang ketiga. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu. Cerita apa ya? Dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka. Dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Coba perhatikan sekali lagi saya baca. Ceritakanlah tentang itu. Tentang apa? Gak ada yang bagus untuk diceritakan. Contohnya sekarang COVID-19 ini. Masa pandemi. Mau cerita apa? Hati-hati gunakan mulutmu. Cerita apa kita? Selain negatifnya. Kalau Anda kehabisan cerita, minta Tuhan buat cerita sama Anda. Imanmu harus bangkit berkata, make me a testimony. GR dulu dong. Kita harus percaya bahwa our greatest test is yet to become our greatest testimony. Klise kan? Klasik sekali perkataan itu. Ujian iman kita itu bisa menjadi kesaksian iman kita. Ya memang betul. Ini waktunya kita jadikan itu realita. Jangan jadi sekedar sebuah pepatah. Tuhan yang suruh lo, aku ceritakan ke anak-anak. Masa aku akan racuni anak-anakku dengan negatif dan pesimisme? Apakah harus ceritakan semua problemanya? Aku kehabisan cerita. Make a story with me. Sengaja ketuk pintu sorga, jangan minta-minta harta. Minta Tuhan nyatakan kemuliaannya. Perhatikan di kitab Mazmur ketika Daud dikejar-kejar. Dia tidak berkata Tuhan tolong saya, dia berkata muliakan namamu atas kondisiku.
You have to desire something higher. Kita harus merindukan sesuatu yang lebih tinggi. Masalah kenapa mujizat tidak terjadi? Doamu kurang tinggi. Doa Anda pas-pasan. Kondisi udah pas-pasan kok doanya pas-pasan. Kalau kondisinya pas-pasan, doanya harus berlebihan. Jikalau fisikmu lemah, rohanimu jangan dibatasi. Saya nggak ngerti bisnis Anda atau karir Anda. Saya ini pendeta. Saya ini hamba Tuhan. Tapi saya akan otak-atik iman Anda. Dan iman Anda akan otak-atik bisnis Anda. My job is to raise your faith up. Itulah slingshot atau ketapel Daud di tangan saya. Saya nggak bisa pakai barangnya Saul. Saya nggak ngerti bisnismu atau karirmu. I know best how to preach God's heart. Yang paling saya tahu, yang paling mahir saya lakukan adalah mengkhotbahkan hati Tuhan. Tangkap itu, tidak semua bisa dipelajari. Your prayer, your desire is still kinda low. Kerinduanmu masih terlalu pendek, terlalu rendah. Ayo di-upgrade. Lord, bukan aku yang mau loh ya. Aku baca di ayat 3 hari ini disadarkan lewat khotbah ini. Ternyata Tuhan yang suruh aku ceritakan. Dan kasih aku peluru. Kalau Tuhan berkata tembak ke situ. Pelurunya mana? Make me a story. Ini bukan mencobai Tuhan dan menantang dia. Katanya Tuhan ada. Kayak orang-orang itu yang mengolok-olok Yesus di samping salibnya. Orang lain dia selamatkan. Dia sendiri tergantung di situ. Ayo, penyamun itu berkata salah satunya. Kalau memang engkau adalah anak Allah yang seperti kau katakan siapa dirimu itu. Buktikan. Turun coba. Setelah turun jangan lupa ya. Turunkan kami juga. Bukan. Itu spiritnya salah. Yang ini dari Holy Spirit. Karena ini di dalam gereja. Ini dikhotbahkan dari firman Allah ayat 3. Ceritakanlah itu kepada anak-anakmu. Kita harus cari cerita. Belum telat nih. Pandemi belum berlalu. Pastor Philip, siapa yang gak mau? Aku ya mau. Gak bisa gitu attitude-nya. Aku ya mau. Kerajaan Allah itu bukan bagi pengemis. Dari sejak zaman Yohanes Pembaptis. Hanya orang yang menyerongnya yang bisa menguasainya. Kata menyerongnya itu berarti iman kita harus tegas. Lawan iblis dengan iman yang teguh. Kita gak boleh coba-coba sama Tuhan. Lord, I know this is your will. Aku minta ini. Jadi bukan buktikan. Bukan begitu. Karena kita tahu jelas pasti. Tuhan bilang ceritakan kepada anak-anakmu. Nanti anak-anakmu ceritakan kepada anak-anak mereka. Dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Kejadian yang luar biasa. Tidak pernah sejak zaman nenek moyangku. Tidak pernah terjadi hal seperti ini dalam zamanku. Di ayat sebelumnya kan bunyinya begitu. Kalau kejadian pandemi ini luar biasa. Secara rendah hati aku minta kepadamu sesuai dengan ayat 3. Nyatakan kemuliaanmu atas pekerjaanku. Show me your glory. Pertanyaan itu tidak pernah ditolak sama Tuhan kalau dari hati yang jujur memintanya. Apalagi kalau disuruh Roh Kudus. Musa meminta tunjukkan kemuliaanmu. Dia melihat Tuhan di Keluaran 3:3. Petrus berkata tunjukkan kemuliaanmu dengan menyuruh aku berjalan ke arahmu. Murid-murid yang lain berkata permintaan macam apa itu? Tapi Tuhan tidak merasa tertantang. Tuhan merasa bahwa orang ini mau belajar. Dan orang ini tulus ingin mengalami. Maka Tuhan berkata, kemari. Berjalanlah Petrus di atas air. Yang lainnya cuma melongo dan tidak masuk sejarah. What you ask will determine the outcome. What you don't ask will also determine your outcome. Apa yang kau minta akan menentukan hasil akhirnya. Apa yang tidak kau minta juga akan menentukan. Ask. Roh Kudus lagi ngomong ini lewat mulut saya. Mintalah. Bukankah Yesus ngomong gitu sama murid-muridnya? Sampai sekarang kamu belum minta apa-apa. Mintalah supaya sukacitaku sempurna dalammu. Ingat ya, Yesus sebelum mati kan suruh murid-muridnya minta. Aku tidak berkata kamu minta sama aku loh ya. Mintalah langsung kepada Bapakku. Ingat itu perkataan Yesus. Mintalah dalam namaku. Ask. Kenapa sampai sekarang kalian belum minta? Ketika murid-muridnya dilanda duka cita. Ketika Yesus berkata dia akan meninggalkan mereka. Ask. Mungkin itulah yang Roh Kudus hendak katakan pada jemaat. Siapa bertelinga akan mendengar. Anehnya 10 orang duduk maksudnya 10 orang duduk bersamaan. Yang satu nangkep. Roh Kudus ngomong ini sama aku. Boom, iman timbul dari pendengaran. Langsung dia beriman.
Dia minta terobosan terjadi. Yang satu lagi tidak mendapat yang sama. Lain-lain respon hatinya. Benih itu jatuh di tanah yang berbeda-beda. Tapi kalau Anda mendengarkan Roh Kudus ngomong pada jemaat sekarang, kalau Anda bisa dengarkan suaranya lewat mulut saya sekarang, mintalah. Ask, O church. Iya ya Pastor Philip, selama ini saya gak berani minta, mulut saya pakai untuk mengeluh. Mulut saya pakai bukan sebagai senjata kebenaran, malah justru menjadi senjata tak berguna atau useless weapon. Mulut saya hanya memberitahu fakta, Tuhan aku susah, Tuhan aku susah, hanya memberitahu fakta. Mulutku tidak penuh wahyu. Isinya hanya fakta yang Tuhan sudah tahu, aku pun sudah tahu, tidak ada yang baru. Use your mouth as a weapon of prayer. Ask and it will be given to you. Ceritakan tentang itu kepada anak-anakmu. Tuhan yang minta lo ya. Bukan salah saya kalau saya minta Tuhan muliakan dirinya di atas persoalan saya. Karena itulah bahan cerita. Sebab tentunya dilarang keras oleh Yesus untuk menyesatkan anak kecil. Cara terbaik untuk sampaikan bagi bangsa Yahudi turun-temurun keturunan berikutnya. Orang Yahudi kan tidak punya cloud zaman dulu. iCloud. Semua disimpan itu lewat cerita dari papa mama turun ke anak, cucu, cicit dan turun-temurun. Demikianlah tradisi Yahudi dipelihara. Tuhan suruh kita menceritakan pada anak-anak kita perkara-perkara Allah. Kalau hidup Anda masih minus dan defisit perkara Tuhan, berlututlah dan minta hari ini. Makanya saya katakan, ini bukan seminar. Kalau seminar bisnis bunyinya begini, 5 poin gimana, lalu teknisnya seperti apa, praktisnya seperti apa. No. This is a spiritual meeting. Inilah pertemuan rohani. Dengarkan suara Tuhan. Ayat yang keempat. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Mari kita masuk ke dalam dunia hewan. Tapi ini hewan supranatural, ini bukan hewan beneran. Kalau di zaman itu memang belalang sungguhan. Tapi zaman ini, firman ini rohani. Firmanku adalah roh. Maka saya ajak Anda untuk melihat, bukan hewan, tapi roh-roh jahat di udara. Tahukah Anda, peperangan rohani itu ada. Izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan ada 2 macam belalang. Nah nanti tolong introspeksi belalang mana yang Anda sedang hadapi. Kalau enggak ya puji Tuhan. Kalau Anda tidak kalau Anda tidak menghadapi belalang apapun. Karena di zaman pandemi ada perkecualian. Ada orang-orang justru meraup keuntungan dalam pekerjaannya. Justru dipromosikan. Ada orang-orang yang diangkat. Karena zaman pandemi seperti ini ketika krisis terjadi termasuk moneter. Biasanya raksasa jatuh dan kurcaci dipromosikan oleh Tuhan. Nggak tentu. Roda itu bisa berputar ke arah mana yang Tuhan mau. Namun demikian, kalau Anda tidak menghadapi belalang manapun sesuai penjelasan saya sebentar lagi, maka tugasmu dan tugasku adalah menghardik belalang yang ada di dalam kehidupan orang lain. Jadilah rumah doa. Tidak boleh egois. Supaya orang yang menuai banyak, tidak kebanyakan. Orang yang menuai sedikit, tidak kekurangan. Kerajaan Allah itu bukan demokrasi, tapi persaudaraan atau kekeluargaan. Jadi kalau ada orang yang lemah, hendaklah yang kuat menanggungnya. Jadi jangan kita berkata, ini gak relevan buat saya, aku gak menghadapi belalang. Malah sekarang, pekerjaanku singa dari Yehuda. Puji Tuhan. Kalau gitu jagalah saudara-saudaramu, hai Petrus. Aku telah berdoa bagimu, padahal iblis tadi menuntutmu untuk jatuh. Supaya kamu jangan gugur, dan kalau kamu kuatkan saudara-saudaramu. Itu kan doa Yesus. Petrus langsung dijadikan partner Kristus. Tapi kalau Anda menghadapi belalang, izinkan saya memberikan Anda list atau daftarnya. Supaya Anda ngerti belalang apa yang sedang menghinggapi hidup dan pekerjaanmu. Nomor 1. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip? Bilang belalang pengerip. Belalang pengerip itu yang krip, 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 krip. Seperti jangkrik begitu ya. Semua belalang ya begitulah, mungkin tidak bersuara. Ini yang disebut secara profetik sepi pelan-pelan sampai mati. Ini yang annoying. Ini tidak pembunuhan langsung sekejap.
Atau langsung sekilas terbunuh usahanya. Tapi sepi perlahan-lahan, slow but sure, kematian di ujung yang pasti. Belalang pengerip, penyakit ada juga yang gak langsung membunuh. Tapi perlahan-lahan menggerogoti sampai sang pasien mati. Mungkin ini yang dihadapi oleh bisnis dan pekerjaan beberapa orang. Sepi pelan-pelan. Kalau iya, lain kali kalau Anda tahu itu yang Anda hadapi, sebut saja. Supaya otoritas ketemu pengetahuan. Supaya knowledge meets authority. Jadi jangan kita asal berdoa. Tapi setelah mendengar khotbah ini sekarang Anda bahkan tahu nama setannya. Saya nggak ngomong bahwa semua yang sepi itu selalu salah setan loh ya. Kadang-kadang kita perlu eval atau evaluasi. Bisa jadi servis kita kurang baik, harga kita kemahalan, kurang bersaing. Dan kita juga salah lokasi. Ada banyak sekali sisi yang bisa menjadi pertimbangan. Namun demikian saya menyadari, sekalipun semua sudut pandang sudah dijaga, segala persiapan sudah dilakukan, segala perbaikan, perubahan yang perlu terjadi sudah diusahakan. Tetap juga Anda sadari ada sesuatu menekanmu. Dan pengerip itu nyata. Belalang ini tidak melepaskanmu. Sepi perlahan-lahan. Whatever you do, apapun yang kau lakukan. Seperti ada kutuk yang sudah sudah bercokol di situ. Seperti sudah ditanam di sana. Anda sudah lakukan semua yang Anda bisa. Orang berkata, let me do my best and God do the rest. Saya lakukan yang terbaik, Tuhan lakukan sisanya. Setelah saya lakukan terbaik, sepi pelan-pelan sampai mati. Dan jangan kita menangis dan meratapi. Sadari ada peperangan rohani. Berdiri dengan tegas. Karena setan tidak makan air mata. Anda menangis percuma. Kalau saya menghadapi seorang yang kesurupan, saya tidak perlu menangisi dia. Saya perlu berdiri dan berkata, diam kamu di dalam nama Yesus. Go away, pergi dan jangan kembali. Instruksi harus jelas. Dia harus pergi dan jangan balik lagi. Kalau kita lihat di kitab Injil, gimana Yesus mengusir setan dalam diri seseorang. Anda harus tahu dan bisa berkata dalam doamu. Doa suami istri waktu mesbah keluarga. Atau waktu Anda datang di tempat usaha Anda. Di marketplace itu kalau Anda lihat segala sesuatu secara logika sudah dilakukan. Anda tahu ada spirit tertentu yang melawanmu. Tidak bisa dijelaskan, tidak ada buktinya. Tapi dalam roh Anda tahu jelas. Ini bukan ngeroh loh ya. Anda sudah lakukan bagian Anda sebagai manusia. Tapi dalam roh Anda tahu. Ada sesuatu yang beyond, yang lebih yang tidak bisa Anda jelaskan. Dan Anda perlu berdiri dan berkata, dalam nama Yesus belalang pengerip, pergi dari bidang usahaku di dalam nama Yesus Kristus. Kalau berdoa saja tidak cukup. Jenis ini hanya bisa diusir dengan berpuasa. Berpuasalah sekalian. Sekalian kuruskan gak apa-apa. Belalang pengerip. Kalau seperti bisnis atau pekerjaan Anda di snack sama dia, dianggap snacknya. Dianggap makanan ringan, dimakan pelan-pelan. Lalu kemudian ada yang namanya belalang pindahan. Belalang pindahan ini adalah swarming locust. Dia adalah cara iblis bekerja sebagai imbas. Imbasan dari toko sebelah ceritanya. Sebenarnya iblis tidak langsung memukulmu. Dia mukul orang di kanan kirimu. Dan itu berimbas padamu. Bukankah sekarang ini mata rantainya begitu? Seperti lingkaran setan kan? Seperti domino. Satu jatuh, semua sektor jatuh juga. Nah memang secara profesional bisa dijelaskan. Ya memang sekarang ini masa susah. Tapi saya mengucap syukur sih. Kita juga lakukan sesuatu, tidak hanya berdoa. Belalang pindahan ini kita lawan dengan God's economy atau ekonomi kerajaan sorga. Hari-hari ini saya dan istri saya aja, contohnya F&B, makan. Jemaat kita juga banyak yang di dalam bidang F&B. Saya mau pergi kemana gitu ya, makan aja mikir, yang ini saya tahu punya jemaat, saya makan di situ. Ekonomi kerajaan sorga, bantu saudara seiman dulu. Makanya puji Tuhan untuk Biskon ini ada app ini. Ini apps bukan untuk mengadakan sesuatu supaya Anda bisa melayani apps ini. Apps ini melayanimu. Kan di sana ada directory. Siapa mau pesan bahan apa? Cari jemaat dulu. Mau jual apa dengan harga yang bagus? Cari jemaat dulu. Supaya saling terhubung kan, bridgingnya terjadi. God's economy. Bukan seharusnya saudara seiman saling membantu dulu sebelum kita membantu orang-orang di luar sana. Kalau kita kuat, kita
kita kuat mengangkat. I want to see Jesus.